Oke, selamat pagi bosku. Salam sejahtera. Semoga di pagi hari ini kita tetap terberkati, dijauhkan dari sakit penyakit, tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Dan yang tidak kalah pentingnya bosku, tetap pakai masker kemanapun pergi supaya kita terhindar dari virus corona ya bosku ya. Oke, sehat selalu, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Oke, seperti biasa bosku, saya akan selalu memberikan pandangan-pandangan hukum kepada bosku dengan niat supaya kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum bosku. Pelanggaran hukum. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, ya kan, ketidaktahuan kita membuat kita salah melangkah, salah mengambil keputusan, sehingga ketika posisi kita benar, karena salah kita melangkah, maka kita jadi salah. Posisi kita benar, eksekusi kita salah, jadi kita yang salah. Ya kan? Banyak video yang saya buat tentang begitu, tentang tadi yang kemarin juga saya rekam, saya buat video tentang apa namanya, yang mendapatkan HP, posisi dia benar mau mengembalikan, tapi eksekusi kita dia salah. Seharusnya dia kembalikan ke tempat yang dia kunjungi. Kalau mall ya ada meja informasi, kalau rumah makan ya ada tempatnya begitu. Posisinya dia benar tapi eksekusinya salah, sehingga dia salah, sehingga dia dilaporkan atas tuduhan pencurian. Itu dia. Oke bosku, jangan lupa bosku, like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan saya semakin semangat memberikan pandangan hukum kepada bosku sekalian. Oke, hari ini yang mau kita bahas tentang cara menghadapi masalah hukum. Ya kan? Cara. Kadang kita korban, kadang kita dituduh pelaku. Ya, kita harus paham cara-cara menghadapi masalah-masalah ini. Jangan salah melangkah. Seperti yang saya katakan tadi, posisi kita benar, eksekusi kita salah, sehingga kita jadi salah. Banyak ketika kita menghadapi permasalahan hukum, baik itu kita menjadi korban atau pelaku, ya kan? Kita salah mengambil langkah. Kalau kita, contohnya kita korban, ya kan, kita korban penipuan. Tentunya lah begini. Banyak juga di media sosial saya lihat itu, dia mau order suatu barang di online, ya kan? Ada yang jual barang-barang, mereka komunikasi intens, dikirim video, dikirim foto barangnya, deal harganya, dikirim nomor rekeningnya. Setelah dikirim, si pembeli ini mengirimkan uang sesuai dengan perjanjian mereka. Setelah dikirim uang yang puluhan juta ini, ya kan, dikirim uang puluhan juta ini, ditunggu-tunggu barang tak sampai. Ditunggu-tunggu barang tak sampai, pusing yang pembeli, merasa ditipu. Di chatting tak balas, di WA hanya dibaca, di telepon tak diangkat, bahkan ada yang diblokir. Di segala cara diupayakan media sosial ini untuk menghubungi si penjual tersebut, tetapi tidak ada respon. Si pembeli ini ya bingung, merasa ditipu. Seharusnya langkah hukum yang diambil oleh si korban ini adalah membuat laporan polisi. Katakan dia korban, tunjukkan bukti-buktinya, chattingannya, videonya, foto-foto barangnya, uang yang ditransfernya, atas nama siapa. Tunjukkan bukti-buktinya ke Pak Polisi, ke kantor polisi. Biar Pak Polisi yang bertindak, mencari pelaku, membekukan nomor rekeningnya. Di sini tindakan kita benar. Ya, di sini tindakan kita benar.
Ambil langkah hukum ketika kita dizolimi. Ketika kita merasa jadi korban, ambil langkah hukum yang tepat, buat laporan ke polisi. Tetapi banyak kita, mohon maaf, terlalu lebay. Ya kan? Udah tahu kita korban, tapi kita tidak mau melakukan upaya hukum yang benar. Kita gegabah, ya kan? Kita posting ke Facebook hasil percakapan kita, hasil transfer kita posting ke Facebook tanpa adanya proses hukum. Duluan kita buat laporan ke Facebook daripada ke laporan ke kepolisian. Di sini salah, di sini menurut saya terlalu lebay. Kenapa? Masalah ini belum selesai. Maka dengan kita cara memposting masalah tersebut ke media sosial, pasti akan muncul masalah baru. Karena negara kita ini negara hukum yang azas praduga tidak bersalah diutamakan. Ketika orang yang kita anggap itu menipu, belum divonis hukum dia menipu, dia belum bisa dikatakan penipu. Tapi dengan kita mengumbar-umbar ke media sosial, kita sudah memvonis seseorang itu, dan orang-orang sudah memvonis seseorang itu menipu. Kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu dia menipu atau tidak. Sepengetahuan kita menipu. Jangan-jangan di dalam ketika dia transfer kita, handphonenya dirampas lah, ya kan? Handphonenya dirampas, atau mohon maaf dia mengalami kecelakaan. Banyak faktor-faktor yang lainnya yang kita tidak tahu. Tetapi semua masyarakat sudah menjudge dia penipu. Kalau keluarganya atau dia merasa dicemarkan nama baiknya, dia bisa melaporkan kita ke undang-undang ITE. Kena kita lagi. Ini belum selesai, muncul lagi masalah baru. Itu dia. Jadi makanya saya katakan, ketika menghadapi masalah hukum, kalau kita tidak tahu, silakan konsultasi kepada orang-orang yang paham, yang paham hukum, supaya kita tidak salah melangkah. Zaman sekarang zaman canggih, ya kan, zaman canggih, sehingga kita harus betul-betul pandai memakai memakai alat komunikasi ini dengan canggih. Ya kalau kita nggak tahu hukum, ya video banyak juga pengacara yang bisa kita tanya, ilmiah yang bisa kita tanya. Jangan karena kita emosi langsung kita posting ke media sosial yang mengakibatkan itu tadi muncul permasalahan hukum, Mbak. Kembali kalau kita menjadi pelaku, tidak perlu kita menyalahkan orang lain, menyalahkan itu, membilang ini tidak sah, tidak perlu. Ambil langkah hukum untuk membela diri kita, untuk menyatakan kita tidak bersalah. Jangan kita sibuk menyalahkan di media sosial, menyalahkan pihak kepolisian, memaki-maki, ini tidak benar, hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan, nanti muncul lagi masalah-masalah baru. Kalau kita merasa tidak benar, hadapi dengan tahapan hukum yang benar. Kalau kita memang pelaku, ya terang menerang kita pelaku, ya hak-hak hukum kita jangan dilanggar. Itu yang kita upayakan. Konsultasi juga ke pengacara boleh. Kalau tidak ada uang kita untuk menyewa pengacara, ke LBH. Kalau takut kita juga ke LBH, maju sendiri. Harus pelajari. Jangan ketika kita udah menjadi pelaku, sibuk kita menyalahkan orang di media sosial juga. Sibuk kita menyalahkan orang di media sosial, hingga muncul lagi masalah-masalah baru. Baik itu kita korban, baik itu kita pelaku. Ambil langkah hukum yang tepat, jangan terlalu lebay hingga mengakibatkan permasalahan baru.
yang repot kita. Itu bosku. Seperti saya contohkan tadi lah. Ya kan? Kita merasa ditipu. Bukti-bukti kita lengkap semua. Dan di sana betul nggak menipu? Jangan-jangan dia kecelakaan, hilang handphonenya, kena jambret. Biar pihak yang berwenang yang mengatakan dia menipu atau tidak. Kita cukup membuktikan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar. Biar pihak yang berwenang kita laporkan ke pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian menyatakan berkas kita lengkap, orangnya sudah diproses, naik ke kejaksaan. Kejaksaan naik ke pengadilan. Pengadilan yang memvonis bahwa dia betul-betul menipu. Bukan kita. Karena azas hukum praduga tidak bersalah ada di Indonesia yang kita cintai ini. Ya kan? Ya sebelum divonis dia belum bisa dikatakan bersalah. Belum bisa dikatakan dia pelakunya. Belum. Makanya bosku, hati-hati bertindak. Hati-hati mengambil kesimpulan. Supaya kita fokus pada satu titik permasalahan. Supaya itulah yang katakan tadi, supaya kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum yang baru. Posisi kita benar, jadi salah karena eksekusi kita salah bosku. Ya bosku ya, jangan terlalu gegabah untuk menyikapi permasalahan hukum. Jangan terlalu terburu-buru. Pelajari masalah hukum yang kita hadapi, baik kita korban, baik itu kita pelaku. Jangan sedikit-sedikit kita menyampaikan ke media sosial. Media sosial itu bisa jadi bumerang bagi kita kalau kita tidak pandai menggunakannya. Ya, jika kita tidak pandai menggunakannya, contohnya kita, ya itu posisi kita benar, eksekusi kita salah, buat kita jadi salah. Oke bosku, tetap semangat. Hari ini itu saja yang bisa saya berikan pandangan hukum kepada bosku sekalian. Ya niat saya seperti tadi, bisa kita terhindar dari masalah hukum. Kalau kita mengambil langkah-langkah yang tepat ketika kita berhadapan dengan hukum. Karena hukum kita ini ada tata caranya. Ketika kita jadi korban, ambil langkah hukum apa? Ketika kita pelaku, ambil langkah hukum apa? Ada semua tahapan. Terang benderang. Ambil jalan yang benar. Jangan ambil jalan pintas dengan merasa bahwasannya dia semua orang tahu, nggak ada yang tertipu lagi. Benar, niat kita itu benar, tapi itu bisa jadi bumerang bagi kita. Seperti saya katakan tadi, ya mana tahu dia kena jambret kan, atau lagi kemalangan. Biar pihak berwenang yang menyatakan betul-betul dia penipu, vonis dia penipu. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa like channel ini, share dan subscribe supaya semakin hari semakin berkembang. Saya semakin semangat untuk berikan pandangan-pandangan hukum kepada bosku. Ingat, ambil langkah hukum yang tepat ketika kita menghadapi masalah hukum, baik itu kita korban atau pelaku. Ambil langkah-langkah hukum yang tepat agar satu-satu bisa selesai. Oke bosku, sehat selalu, sukacita selalu, terberkati selalu. Salam olahraga kamu hebat.